Akhirnya bab terakhir keluarga sempurna telah tiba. Tidak terduga, Sun Yung dengan cara sengaja membunuh ayah kandungnya. Akhirnya memilih untuk bunuh diri dan dimakamkan bersama ayahnya. Plot twistnya pasti membuat Anda terkejut. Ceritanya dimulai beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba, Choi yang hilang menelepon dan menekan Sun Yung menggunakan hubungan keluarga. Bagaimana jika kita mulai hidup baru? Choi agak bingung setelah mendengarnya. Hanya kita berdua. Sun Yung mengikuti instruksi Choi, menggunakan obat penenang untuk membuat keluarga angkatnya pingsan. Rencananya berhasil, Choi merasa senang. Mengatakan jika mereka ingin memulai hidup baru, tentu saja perlu uang. Sun Yung mengarahkan ke lemari besi di ruang kerja, menyatakan bahwa lemari besi itu penuh dengan uang. Dan kata sandinya adalah tanggal ulang tahunnya. Setelah mendengar hal itu, Tuan Cui sedikit bingung. Apakah tanggal lahirmu? Apakah tanggal 29 Juni? Tahun 0629. Choi segera menuju ke depan lemari besi, mencoba memasukkan deretan angka sebagai kata sandi. Namun hasilnya menunjukkan kesalahan sandi. Tanggal 29 Juni. Siapa ulang tahunnya? Aku salah ingat. Aku akan pikirkan ulang tahunmu. Sanye sangat kecewa. Terus tekan untuk bertanya apakah dia lupa. Pak Choi hanya bisa mengatasi dengan keras kepala dan terus mencoba. Hasilnya, kata sandi masih salah. Sanye menatap ayah angkatnya dengan sedih. Tetapi ayah angkatnya hanya bisa mengangguk dan tidak berani menatap ke atas. Setelah menjadi marah dan malu, akhirnya dia meledak. Ayah, apakah Anda lupa ulang tahunku? Aku ingat. Dia bilang dia ingat. Tapi kata sandi tidak pernah benar. Ayah kandung bahkan lupa ulang tahun putrinya. Mengatakannya seperti lelucon. Saat itu, Sanye sudah tidak ada harapan lagi. Pak Choi mengambil minuman di atas meja. Setelah menuangkan setengah botol dengan cepat, dia mencoba untuk tenang. Kemudian dia terperangkap dalam kenangan. Dia jelas ingat itu musim panas. Dia melihat Sanye yang baru lahir. Di luar ruang persalinan, Tuan Cui sangat gembira. Kenangan bahagia itu terasa seolah terjadi kemarin. Akhirnya Tuan Cui ingat ulang tahun Sansi. Dia memasukkan sandi dengan air mata mengalir. Akhirnya berhasil membuka brankas. Seolah-olah ia masih mempunyai sedikit naluri kemanusiaan. Tapi ketika ia melihat uang di dalam brankas, Tuan Cui kembali terjerumus dalam keserakahan. Asal punya uang, saya juga bisa menjadi ayah yang baik. Sansi melihat Tuan Cui dengan sedih. Diam-diam menunggu efek obatnya. Segera setelahnya, Tuan Cui mulai merasa sesak dan memegang lehernya. Sensasi tercekik yang sangat membuatnya terjatuh. Dia berusaha bangkit dengan susah payah. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Tidak lama kemudian, Tuan Cui terbaring tak bergerak di tanah. Aku tidak punya pilihan. Hanya bisa melakukan ini. Kemudian, Sansi menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Memutuskan untuk menggantikan ayah dengan hidupnya. Tepat di saat-saat genting, gelas itu ditendang ke tanah. Dan orang itu adalah Ibu Tiri. Kamu adalah putri kesayanganku. Aku sudah bilang, karya asli dari Hua Jo Chonje. Aku akan melindungimu. Pada saat itu, ayah Tiri juga muncul di belakangnya. Keluarga itu berpelukan erat. Dan akhir yang tampaknya sempurna ini, hanya merupakan hayalan Xianhe. Cerita yang begitu menarik. Tentu saja harus ada pasangan untuk menonton bersama. Saat polisi tiba di sini, mereka menemukan seluruh keluarga tergeletak di tanah. Apa yang sedang terjadi? 3 tahun kemudian, Xianhe terus bersembunyi dari semua orang. Dia menyaksikan sendiri Su Yeon keluar dari penjara. Sangat bahagia namun enggan bertemu dengan mereka. Ayah kandung membuat orang tua tiri menderita terlalu banyak. Sedangkan dia sebagai putri dari Tuan Choi, tidak ada hak bagi saya untuk mengganggu kehidupan mereka lagi. Jadi dia memilih untuk diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Namun pada hari itu Ibu Tiri masih menemukannya. Mereka segera mengejarnya keluar. Ternyata melihat sangat dinantikan Sansi. Pada saat melihat orang tua angkatnya, Kang Suk akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Pulanglah segera. Ternyata Kang Suk selama 3 tahun ini berada di luar negeri. Namun, tidak peduli seberapa jauh dia pergi, dia selalu akan mengingat mereka. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk kembali dan melihat mereka sekali lagi. Dan kemudian menghilang dari sini. Tanpa dia tahu bahwa orang tua angkatnya selalu menunggunya pulang. Dan mereka tidak pernah menyalahkan Kang Suk. Kami ingin hidup bersamamu, Kang Suk. Sebagai anggota keluarga, ayah dan ibu, meskipun tidak sempurna. Tapi apakah kamu mau menjadi anak perempuan kami? Apakah aku benar-benar bisa terus menjadi anak perempuan kalian? Keluarga saling merangkul erat. 3 orang yang tertindas bersama-sama membangun keluarga yang sempurna. Pada akhir cerita, Sansi menulis surat kepada neneknya. Berhasil membuat hati neneknya tersentuh dengan tulus. Keluarga akhirnya mencapai perdamaian. Dia mengambil foto keluarga yang baru. Mulai hidup dengan kebahagiaan.